Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Al-Khairiyah Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100619. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Al-Khairiyah Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 11 dengan tema menghindari perkelahian pelajar, minum minuman keras, dan narkoba. Bagaimana proses pembelajarannya? Mari kita simak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak sekalian. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, ya, Pak Ipul akan mengecek bagaimana kesiapan kalian, terutama dari segi pakaian kalian, kebersihan kalian. Siapa yang hari ini piket? Siapa yang hari ini piket? Saya, Pak. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah bersih. Berarti tugas dan kewajibannya, tanggung jawabnya sudah dikerjakan. Tepuk tangan dulu untuk yang piket hari ini. Luar biasa. Ya. Oke. Selanjutnya, Pak Ipul mencoba untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Ya, boleh salah satu di antara kalian untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita lebih hikmat, bermanfaat. Silakan, Adrian, untuk memimpin doa. Said, siap. Adua rabbakum. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Qala astajimus salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, diawali dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dicerna dengan baik, bisa diterima dengan baik, sehingga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Harapan kedua orang tuanya, amin. Semoga cita-cita kalian semuanya tercapai. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, ya. Sebelum kita membahas materi ini, hari ini siapa sih yang tidak hadir? Coba Pak Ipul absen dulu kali ya. Oke. Abdul Hafiz? Hadir, Pak. Oke. Ainaya? Yang tidak hadir hari ini siapa? Aurel sakit. Oh, Aurel sakit. Kita doakan ya, yang sakit semoga lekas sembuh. Besok bisa beraktivitas kembali, belajar seperti biasa. Ya. Selebihnya semuanya hadir semuanya. Alhamdulillah. Inilah rasa syukur kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya.
sama-sama kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh? Semuanya berdiri untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, ya, semuanya. Terima kasih anak-anak sekalian. Silakan duduk kembali. Baik anak sekalian, pada kesempatan hari ini izinkan Pak Saiful akan menanyakan proses pembelajaran di minggu yang lalu. Apakah kalian masih ingat semuanya? Pembelajaran kita di minggu yang lalu, pembelajaran masalah apa? Pembahasannya? Ya. Perilaku menunjukkan keimanan baik, Asa. Oke, perilaku menunjukkan keimanan itu ada berapa? Siapa yang tahu? Satu, menepati janji. Oke, siapa lagi? Apalagi diantaranya? Oke. Mensyukuri nikmat, baik. Ada lagi? Memelihara lisan. Memelihara lisan. Ih, pintar-pintar anak kelas 11 satu ini. Ada satu lagi? Oke. Menutup aib orang lain. Berarti pembelajaran kemarin semuanya bisa dipahami. Yang pertama adalah menepati janji. Kedua, mensyukuri nikmat. Ketiga, yang keempat, menutup aib orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik. Minggu kemarin sudah kita bahas, ya. Hari ini, ya, Bapak akan memberikan materi bab yang ketiga, ya. Tentunya bab ini berkaitan dengan masalah akhlak. Rasulullah adalah panutan kita semuanya umat Islam. Kenapa? Karena beliau dakwahnya dengan akhlak. Ya, akhlak dulu dibina, adab dulu, ya, dibina, baru ilmu akan mengikuti. Begitu juga dengan kalian nih hari ini. Kalian belajar, ya, belajar dengan adab, mengikuti adabnya Rasulullah, ya. Rasulullah itu adalah patut kita ikutin dari akhlaknya, ya. Memiliki 4 sifat. Apa sih sifatnya Rasulullah itu? Yang pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Apalagi? Patonah. Yang terakhir? Tablik. Pintar semuanya, luar biasa. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Oke. Sebelum Bapak menyampaikan materi selanjutnya hari ini yang kita bahas, nih Bapak akan menampilkan. Oke. Materi yang kita pelajari hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Ya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan dampak negatif perilaku
kekerasan dan perkelahian antara pelajar, minuman keras, dan juga narkoba terhadap diri sendiri, orang lain maupun di lingkungan masyarakat ya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya perkelahian, konsumsi alkohol dan narkoba ya di kalangan pelajar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyampaikan pendapat atau solusi berupa lisan maupun tulisan disertai dengan pencegahan perkelahian, minuman keras, dan narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pembahasan hari ini. Baik, untuk selanjutnya, oke. Di sini ada dalil Al-Quran yang terkait menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti saya minta kesediaannya untuk Faiz bisa. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Oke, itu di surat Asy-Syura ayat 40. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Silakan Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fa hal antum muntahun. Subhanallah. Bacaannya bagus, tajwidnya bagus ya. Calon anak soleh dan semuanya calon anak soleh dan soleha ya. Baik, tadi sudah dibacakan ayat Al-Qur'annya terkait materi hari ini. Barangkali siapa yang bersedia? Ya, siapa? Ajril? Oh, boleh baca artinya biar bisa dipahami oleh teman-temannya. Silakan, Ajril. Dari surat Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Oke, itu untuk selanjutnya ayat untuk Al-Maidah ayat 90 dan 91 artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Oke, terima kasih Ananda Faiz dan juga Ajril yang sudah bersedia membacakan surat Al-Quran, dan juga Ajril yang sudah membacakan terjemahnya. Oke, dalil ini ya berkaitan dengan langkah-langkah setan. Ya, apa sih tugasnya setan itu? Menggoda manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu setan. Ya, selalu menggoda dari arah manapun untuk mengelabui manusia terjerumus ke dalam neraka. Makanya kita jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Nah, pembahasan ini terkait dengan
ya, perkelahian antara pelajar, minuman keras, narkoba, ya. Ketiga perilaku ini adalah perilaku yang tidak baik, perilaku tercela. Bagaimana kita cara menghindarinya? Dengan apa? Menjaga sholat. Solehah, cantik banget jawabannya. Apalagi? Dengan apa kita menghindari perilaku yang tercela ini? Pilih-pilih teman. Cari teman yang baik, ya. Cari teman yang baik. Pinter-pinterlah luar biasa nih jawabannya. Pinter-pinter semuanya anak bapak nih. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Oke. Nih selanjutnya ya. Oke, kita amati gambar berikut ini. Ya, di sini gambarnya apa? Bisa kelihatan tidak? Oh, di sini gambarnya adalah mencoba untuk tidak narkoba. Di sini gambarnya apa? Menggambarkan tentang perkelahian. Di sini tentang minuman keras. Nah, inilah ya hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan pemuda zaman sekarang, pelajar zaman sekarang. Ini kita khawatir ya, bagaimana endingnya kalau seandainya kita ini lakukan. Nah, endingnya ini tempat kita di penjara. Siapa yang mau di penjara? Ya, kalau seandainya kita di penjara, siapa yang rugi? Diri sendiri. Siapa lagi yang rugi? Keluarga, orang tua. Sekolah pun jadi putus sekolah, jadi jelek. Maka ya sedini mungkin, ya semaksimal mungkin kita hindari ya perilaku-perilaku seperti ini. Oke, nanti setelah ini coba ya sebuah video, silakan disimak masing-masing. Nanti kita akan bisa menilai. Ada saja aksi pelajar Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka tawuran di kawasan Jalan Raya Legok. Warga yang jengkel dengan ulah pelajar tidak bertanggung jawab membubarkan mereka. Para pelajar pun kocak-kacir. Tawuran terjadi saat dua guru pelajar mendaftar ulang di sekolahnya dan berpapasan di Jalan Raya Legok, Tangerang. Bukan hanya di Tangerang, tawuran juga terjadi di area kilometer 2 Jalan Tol Reformasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa dini hari. Sejumlah remaja ini saling lempar batu, petasan hingga anak panah. Polisi yang datang ke lokasi tak lantas membuat tawuran berhenti. Pelaku tawuran ini bahkan sempat melepaskan anak panah ke arah anggota sebelum akhirnya polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata. Tiga orang remaja berhasil diciduk setelah polisi menyisir lokasi tawuran. Mereka ditangkap bersama sejumlah barang bukti berupa batu, puluhan anak panah serta petasan. Oke. Setelah kita menyaksikan video tadi, ya, apa sih kesimpulannya materi yang kita ajarkan hari ini? Menghindari perkelahian pelajar dan narkoba. Menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya yang menciri khaskan akhlak-akhlak tercela. Tepuk tangan untuk teman kita, luar biasa. Baik ya. Sebelum kita mempelajari pembahasan kita hari ini ya mengenai tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Oke, sekarang boleh kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi nih. Oke, bisa berdiri semuanya? Oke, semuanya satu suara ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat pagi. Pagi.
Akbar. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, sebelum kita memulai membahas tentang materi kita hari ini, coba untuk memberikan tugas kelompok ya. Tugas satu mana? Kelompok satu mana? Kelompok satu? Kelompok satu, kelompok dua? Oke, kelompok tiga? Oke, baik. Ya, di sini nanti ada tugas kelompok ya. Pak Ipul, Bapak sudah membuat tugas kelompok masing-masing kelompok. Di sini sudah ada gambarnya ya terkait dengan kelompok satu menghindari perkelahian antar pelajar. Yang kedua minuman keras. Kelompok ketiga di sini ada narkoba. Ya. Apa sih tugas kalian? Bagaimana kalian ya untuk mengidentifikasi masalah dan solusi dari masing-masing kelompok. Tugas kalian kelompok adalah mengidentifikasi dan mencari solusi terkait ya kelompok satu perkelahian antar pelajar, kelompok dua minuman keras, kelompok tiga adalah narkoba. Siap semuanya? Siap. Oke, nanti ya masing-masing kelompok sudah disiapkan ya soalnya. Silakan nanti dibahas ya. Ya. Dibahas. Kelompok 3 mana? Kelompok 2? Oh, kelompok 2 boleh. Nanti diselesaikan kelompok. Oke. Silakan kerja kelompok, kerja tim saling membantu. Jika seandainya ada kesulitan yang perlu ditanyakan sama Bapak, silakan ditanyakan. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan. Ya, silakan. Masing-masing kelompok untuk bisa mengerjakan. Oke. Mana, sayang? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya paham. Ya. Bisa tercapai nih berarti pembelajaran hari ini. Luar biasa nih, semuanya aktif ya. Tidak ada yang tidak aktif, semuanya aktif. Semuanya bekerja sama, luar biasa. Saling support, saling membantu. Tinggal nanti presentasi, oke? Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Gimana? Udah semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Cakep semuanya. Sekarang waktunya masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikan di depan. Ya, kita mulai dari kelompok 1 boleh? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Jadi, perkelahian antar pelajar itu banyak sekali masalahnya. Pemicu masalah dari perkelahian antar pelajar itu yang pertama ada kurangnya pengendalian emosi. Jadi, banyak pelajar yang mudah tersulut emosi ketika merasa tersinggung, diejek atau tidak dihargai oleh teman sebayanya. Hal ini dapat memicu perkelahian. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh gak mudah tersulut emosi? Gimana sih solusinya? Solusinya itu ada menanamkan sikap berani menolak ajakan yang negatif.
negatif, memilih teman yang membawa pengaruh positif, dan memperkuat nilai moral melalui kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter. Nah, terakhir ada kesimpulannya. Untuk menghindari perkelahian antar pelajar, setiap individu perlu mengendalikan emosi, memilih lingkungan pertemanan yang baik, berkomunikasi dengan sehat, dan mendapat bimbingan dari guru serta orang tua. Sekolah juga berperan penting dalam menciptakan budaya damai dan saling menghargai. Nah, itu dia presentasi dari kami, yaitu menghindari perkelahian antar pelajar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum itu, adakah pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita langsung tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya luar biasa. Kelompok 1. Oke, lanjut. Bisa lanjutin kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai minuman beralkohol, khususnya larangannya, yang dimana kami akan menjelaskannya seperti yang sudah kami buat. Ya, langsung saja kita mulai ke presentasi yang pertama. Oke, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Minuman keras atau alkohol menjadi salah satu masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Banyak remaja yang mengonsumsi minuman keras karena yang pertama itu rasa ingin tahu yang tinggi, pengaruh lingkungan dan teman sebaya, tekanan mental dan atau stres, kurangnya pengawasan orang tua, dan kemudahan akses terhadap minuman keras. Akibatnya timbul berbagai masalah sosial dan kesehatan seperti tindakan kekerasan, terus kecelakaan akibat mabuk, gangguan kesehatan seperti hati, otak, dan sistem saraf, menurunnya prestasi belajar, dan rusaknya citra diri. Yang kedua ada dampak bagi individu, menurunnya kesadaran, menyebabkan ketergantungan, dan membahayakan kesehatan. Yang ketiga, solusi pemecahan masalah. Yaitu ada diri sendiri, menumbuhkan kesadaran akan bahaya minuman, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Contohnya olahraga, organisasi, atau tari. Terus yang B, keluarga memberikan perhatian kasih sayang dan pengawasan kepada anak menjadi tanda dengan tidak mengonsumsi minuman keras. Oke, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Masalah minuman keras itu bukan tanggung jawab individu, yakni ada tanggung jawab keluarga, sekolah, dan lingkungan. Upaya pencegahan lewat edukasi, pengawasan, dan beberapa hal-hal lain dapat mengurangi dampak buruk dari efek minuman alkohol di kalangan remaja. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan pengucapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang narkoba dan solusinya. Oke, penjelasan pertama akan dibahas oleh Hafiz. Jadi di sini adalah masalah utamanya, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja itu semakin meningkat. Nah, banyak siswa-siswa ini terpengaruhi oleh narkoba ini karena pertama lingkungan pergaulan, kedua rasa ingin tahunya, dan ketiga itu tekanan sosial untuk mencoba narkoba tersebut. Ada solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan dini tentang bahaya narkoba di sekolah. Kedua, peran aktif keluarga dalam memberikan kasih sayang dan pengawasan. Yang ketiga, kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan organisasi untuk menghindari waktu luang yang negatif. Keempat, konseling dan rehabilitasi bagi pengguna agar bisa pulih dan kembali ke masyarakat. Lalu yang kelima itu ada penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan produsen narkoba. Lalu yang keenam itu ada kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oke, jadi kesimpulannya, masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga lingkungan sosial. Pencegahannya efektif, memerlukan pendidikan, dukungan keluarga, kegiatan positif, serta penegakan hukum yang konsisten. Jadi itu yang akan dibahas oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Luar biasa ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, memberikan, menyampaikan ya segala sesuatunya dengan semangat, dengan energik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Ya, ini selanjutnya ini ada pembahasan asesmen ya. Sejauh mana sih kalian menyikapi, menilai dan juga menelaah pembelajaran kita hari ini, ketercapaian sejauh mana? Ya, ini ada asesmen penilaian. Nanti mohon untuk diisi masing-masing siswa. Catatan S adalah setuju, R-nya adalah ragu, TS adalah tidak setuju. Oke. Pembahasan asesmen di sini penjelasannya ya, kita jawab sama-sama ya. Hidup ini memang memilih, dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawaban. Sebab itu, saya pilih kegiatan positif dan menjauhi aktivitas negatif seperti perkelahian, miras, dan narkoba. Ya. Jadi jawaban kalian setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju? Setuju. Oke. Oke, yang terakhir. Yang terakhir nih ya. Merokok itu boleh-boleh saja. Karena ya, bahayanya sangat kecil. Meski ia termasuk zat adiktif. Jawabannya? Tidak setuju. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, berarti nih ya, Bapak simpulkan pembelajaran kita, pembahasan kita hari ini semuanya alhamdulillah tercapai. Ya. Oke, baik semuanya. Nah, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Ya, karena merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Sebagai pelajar muslim, kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan serta menjaga akhlak pergaulan dan keimanan agar menjadi generasi yang berilmu, ya, berakhlak mulia dan berguna bagi masyarakat. Inilah kesimpulannya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Untuk mengulas pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah semuanya bisa dijalankan dengan baik. Nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar dan membahas tentang menebarkan ajaran agama Islam dengan berkhutbah, ya, dengan tablik, dan juga dengan dakwah, ya. Menebarkan ajaran Islam dengan dakwah, tablik, dan khutbah. Itu yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang, ya. Bapak harap semuanya bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Tentunya pembelajaran hari ini alhamdulillah ya sudah semuanya tuntas. Mudah-mudahan harapan Bapak dengan kalian belajar seperti ini, ya, materi ini kalian bisa menjadi orang-orang yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Ya, mungkin sebagai kata penutup ya pembelajaran hari ini, ya, kita berikan kepada untuk di antara kalian, bisa Aldrian untuk bisa menutup pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, bisa bertemu lagi di minggu depan di pelajaran, di materi yang baru. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupunikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.